Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Asik ngaji itu sudah berapa santri waktu yang digarapnya, karena bahaya semua saudara-saudara. Mereka tampilnya kopiah rapi, pakai baju koko, terus santriwatinya walaupun sudah ditutup pakai jilbab tetap aja digarap oleh kiai-kiai itu. Digarap santri yang dilakukan oleh kiai-kiai itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, ustadz-ustadz begitu hebohnya. Apa yang saya baca, apa yang saya lihat setiap hari di Depok, 11 santriwati digarap sama ustadznya, sama ustadz digarap di rumah kosong. Datang santri senior ikut menggarap juga supaya santri senior tidak ngelapor ke polisi. Tapi kan ketahuan juga. Selalu bilang jangan kasih tahu ibumu ya. Kejahatan kadroniyah, kejahatan yang terus berlanjut dari tahun ke tahun, dan itu pun gampang ketahuan ini karena YouTube ini, karena berita online. Bahaya sekali saudara. Dari mamatnya sudah begitu, dilanjutkan sampai ke bawah, sampai sekarang. Ustadz macam apa ini? Tasik ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam serta ikhwan billah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan ya sahabat, itu sebuah video seorang Abah Udin ya, Penasihat Saifuddin Ibrahim, yang mana dalam video itu si Abah Udin menyebutkan tentang channel Tasik Ngaji ya. Berarti ini tanggapan dari seorang Abah Udin tentang dirinya yang dibahas terus oleh saudara kita, yakni Tasik Ngaji ya. Channel Tasik Ngaji seringkali memviralkan apa yang disampaikan oleh Abah Udin dan apa yang terjadi dengan Abah Udin ini. Dan apa yang telah kita dengar barusan itu tanggapan dari seorang Abah Udin ya, yang menyebutkan tuduhan ya, atau fitnahan kepada saudara kita yakni Tasik Ngaji tentang ya penggarapan kepada para santri putrinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan juga dengan jelas Abah Udin ini menyebutkan bahwa semua para ustadz, para kiai ya, dia menyebutkan dari Sabang sampai Merauke itu melakukan ya seperti itu. Nauzubillah, ini sungguh-sungguh sangat fitnah yang keji ya. Nah sahabat serihwanbillah, walaupun ada ya, meskipun ada yang bertitelkan ustadz atau kiai yang sampai kejadian ya menggarap para santri putrinya, itu bukan ajaran Islam. Itu bukan Islam yang lurus, bukan Islam dari Allah Subhanahu wa taala, dari Muhammad SAW. Nah makanya si Abah Udin ini mengatakan bahwa ajaran Islam dan ajaran Nabi Muhammad SAW, makanya para ustadz, para kiai melakukan itu bukan kesalahan ajarannya, tetapi para kiai, para ustadz yang bermasalah kalau memang begitu, karena sudah melanggar. Nauzubillah summa nauzubillah, ini suatu fitnah yang keji ya dari Abah Udin ini, karena mungkin ya dia melihat apa yang dibicarakan, apa yang diuploadkan oleh channel Tasik Ngaji ya tentang dirinya ini. Mungkin ada kesakit hatian seorang Saifuddin Ibrahim kepada channel Tasik Ngaji. Nauzubillah. Nah juga sahabat Rifwan Filah, kita dengar bagaimana tanggapan inilah seorang Saifuddin Ibrahim kepada pendeta dan Cik Mumek ya, dan Cik Mumek yang mana barusan jadi mu'alaf. Nah si Abah Udin ini lagi-lagi kepanasan, lagi-lagi kegirangan, wah ketakutan para jamaatnya terhasutkan masuk ke dalam agama Islam. Apa yang disampaikan oleh Abah Udin tentang masuk Islamnya Pak Dance ini, mari kita dengarkan. Ada itu pendeta mu'alaf itu ingin merasakan 72 bidadari, makanya dia kabur ke sana. Atau memang dia bermasalah di gerejanya, dia berpikir, berlogika, berteori dan berkhutbah di luar daripada ketentuan Alkitab. Dia kecewa kabur
tinggalkan gereja. Jelas sekali Al-Quran itu mengancam orang dari Kristen ke Islam itu sebagai manusia terkutuk, manusia yang munafik, manusia yang fasik. Ulaika humul fasikun wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Nah, ayatnya begitu. Siapa saja orang Kristen masuk Islam, maka dikutuk Allah menjadi orang fasik. Fasik artinya busuk. Dan kamu, pendeta Mumek, pendeta apa namanya? Mumek ya? Siapa nama pendeta Manado itu? Mau mengikuti jejak Yahya Walloni, wah, biar terkenal. Mau melawan Saifuddin Ibrahim. Nah, itu sahabat saudara Ikhwan Fillah, sebuah tanggapan Mbah Udin untuk Padance Mumak ya, yang baru saja menjadi mu'alaf ya. Tanggapan dari si Abah Udin ini ya mengatakan bahwa Padance itu bermasalah dengan gerejanya, dengan ajarannya. Memang benar, saya rasa Padance itu memang bermasalah dengan ajarannya. Karena ajarannya bermasalah, Padance sadar ajarannya berarti tidak benar, dan datang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih Padance menjadi seorang mu'alaf. Allah akan selamatkan Padance dari neraka jahanam. Nah, sedangkan si Abah Udin ini kepanasan, kegirangan kembali ya sahabat saudara Ikhwan Fillah, melihat banyak sekali para pendeta-pendeta yang Allah bukakan hatinya menjadi seorang mu'alaf, dan juga jemaat-jemaat Kristen yang berbondong-bondong masuk dalam agama Islam, membuat Pak Udin, Abah Udin ini ya semakin kepanasan dia. Tapi sayang sekali ya, si Abah Udin ini lagi-lagi menyebutkan bahwa Padance, para pendeta yang masuk dalam agama Islam itu hanya ingin terkenal. Bukan itulah maksudnya, tetapi itu murni dari Allah Subhanahu wa taala atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lagi-lagi si Abah Udin menyebutkan ya perut dan bawah perut ya. Itu sepertinya emang benarlah, sifat seseorang itu tidak akan jauh dari apa yang selalu dibicarakan olehnya. Si Abah Udin ini tidak lepas dari bahasa duit katanya, perut katanya, dan juga buah perut. Berarti itu sifatan si Abah Udin ini yang disasarkan kepada orang-orang yang dia tidak suka, seperti tadi tasik ngaji dan para ulama, para ustadz, para kiai yang menjadi sasaran fitnahan dari seorang Abah Udin ini. Terakhir ini Padance ya, intinya Padance menerima serangan, menerima fitnahan, tuduhan dari para pendeta yang lain yang tidak sejalan, yang tidak terima atas masuk Islamnya Padance ini. Semoga Allah menjaga hidayah, menjaga taufik, menetapkan keimanan, keislaman Padance juga kita semua selama ada di dunia ini hingga akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, itu sahabat Ikhwan Fillah, kembali lagi-lagi Abah Udin ya, fitnahan, tuduhan Abah Udin kepada para ulama, kepada para kiai, para ustadz, dan juga kepada mu'alaf saudara kita yang baru yakni Padance. Entahlah, memang benar saudara kita channel yang lain dari Islam menyebutkan, kita tunggu bagaimana azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk si Abah Udin ini apabila si Abah Udin tidak bertaubat. Penasaran jadinya. Ya sahabat, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata hilaf, dan Allahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.